Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizun Alim dari kelas Jatayu. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktik saya dengan judul perbandingan kualifikasi KNN dan gradient boost dalam memprediksi data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang pertama, latar belakang Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, indeks pembangunan manusia atau IPM harus memiliki nilai yang tinggi. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama, melihat nilai akurasi yang didapat dengan metode KNN. Yang kedua, melihat nilai akurasi yang didapat dengan menggunakan metode gradient boost. Yang ketiga, membandingkan nilai akurasi dari kedua metode tersebut. Langsung saja kemudian ke data dan variabel. Dataset IPM memiliki 2.196 baris atau data sampel dan 5 kolom atau variabel. Dari 5 variabel tersebut, 4 variabel itu numerik. Yang pertama ada halaman lama sekolah, yang kedua ada pengurahan per kapita, yang ketiga ada rata lama sekolah, yang keempat ada usia harapan hidup. Dan satu variabel kategori yaitu IPM. Bisa dilihat di gambar yang sini. Kemudian lanjut ke proses data dan interpretasi. Yang pertama, mengetahui adanya data duplikat. Yang kedua, menghapus variabel IPM yang akan disimpan di variabel Y. Yang ketiga, mendeteksi adanya missing value. Dan yang terakhir, membagi dataset ke data training dan data testing. Baiklah, selanjutnya adalah model dan parameter model. Yang pertama, menggunakan metode KNN dengan parameter N naik sama dengan 3, metrik Minkowski, dan P sama dengan 2. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Kemudian untuk yang gradient boostnya menggunakan parameter N estimator sama dengan 10. Bisa dilihat di gambar sebelah sini. Baik, lanjut selanjutnya ke ukuran kebaikan model. Yang pertama adalah setelah melakukan testing dan training pada model KNN, didapat nilai akurasi tingkat akurasi untuk data testing atau data uji sebesar 96%, dan untuk akurasi data train atau latih sebesar 97%. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk data testing sebesar 99 dan train sebesar 97%. Kemudian di sini bisa kita lihat juga nilai precision, recall, advanced score, dan support untuk model KNN. Kemudian yang kedua untuk model gradient boost, untuk akurasi data testing atau uji sebesar 92% dan akurasi data trend sebesar 94%. Bisa dilihat di gambar ini. Kita bisa lihat dari model gradient boost didapat data testing 92% dan trend 94%. Baik, saya akan menunjukkan kode saya yang telah saya kerjakan di Visual Studio Code. Yang pertama, saya akan memasukkan file CSV-nya dulu ke dalam sini di PNGSV. Oke, start. Kemudian kita rantam atau jalankan semua. Ya, baiklah, yang pertama ini kita mengimport library ada NumPy, Matplotlib, Pandas, Sequent, dan Wanix. Kemudian input dataset
kita memanggil dataset dengan membaca CSV-nya ipm.cv. Kemudian kita bisa memanggil untuk mengetahui seluruh data. Di sini kita bisa melihat seluruh datanya mulai dari 0 sampai 2195. Kemudian ini dataset hit ini untuk menampilkan 5 teratas dari dataset. Dan ini untuk mengetahui apakah ada duplikat data atau tidak. Kemudian untuk mengetahui ini berikutnya untuk mengetahui data yang benar kosong. Selanjutnya ini untuk menampilkan informasi dari dataset. Informasinya seperti ini. Kemudian ini untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai max, min, dan tandanya. Bisa kita lihat data count, min 25% dan sebagainya. Kemudian menampilkan value pada setiap variabel seperti ini. Kemudian mengelompokkan variabel kategori. Tadi kan ada satu variabel kategori yaitu IPL. Kita kelompokkan sendiri menjadi dataset IPN/IPM. Kita tampilkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita menampilkan nilai atau value yang ada pada data IPM tadi. Jadi di data IPM tadi ada value yang mana high, normal, very high, dan low. Kemudian kita tampilkan banyaknya nilai atau value yang ada pada data IPM tadi. Kita kan tadi sudah mengetahui ada high, normal, very high, dan low. Di sini kita bisa mengetahui normal itu ada berapa, ada 1128, high ada 809, dan sebagainya. Lanjut kita ke visualisasi data. Yang pertama ini saya visualisasikan data harapan lama sekolah, kemudian pengurangan per kapita, kemudian rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Visualisasi dari data masing-masing variabel di atas menunjukkan tidak normal karena memiliki kemiringan. Lanjut yang selanjutnya ini saya memvisualisasikan data pengeluaran per kapita dan usia harapan hidup. Bisa kita lihat pengeluaran per kapita di sini untuk 22.500 ini. Untuk pengeluaran per kapitanya ini IPM-nya itu adalah hijau atau very high. Bacanya gitu. Terus kemudian untuk yang sini untuk usia harapan hidup untuk yang 75 ini berarti 75 ini ada oranye, biru, dan hijau. 75 ke atas menurut saya. Berarti itu normal, very high, low. Berarti dari data usia harapan hidup yang di atas 75 itu ada normal, very high, dan low. Very high, normal, dan very high. Maaf, low-nya nggak termasuk ya, maaf. Kemudian di sini kita bisa melihat datanya, data dari IPM. Yang terbesar itu ada di normal sebesar 51,4%, kemudian ada hack 37,8%, kemudian ada very hack 6,6%, dan terakhir ada low 4,2%. Lanjut ke modeling dengan KN. Pertama kita menentukan X dan Y. X itu adalah dari semua variabel tadi yang di atas itu kita ambil kecuali yang IPM-nya saja kita drop, dan IPM itu kita masukkan ke Y. Kemudian kita discrete processing dengan import image scaler. Selanjutnya membagi data transit ke data training dan testing, kemudian memanggil fungsi KN dengan nxbox 13. Kemudian menentukan prediksi. Kemudian ini ada matrix prediknya seperti ini. Kemudian kita evaluasi dan validasi dan akuasi. Ini menampilkan precision, record, advanced score, dan support. Kemudian kita panggil tingkat akurasi data testingnya sebesar 96% dan akurasi data trend sebesar 97%. Bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita modeling dengan gradient boost.
memanggil function gradient boost, from scalar ensemble, import gradient boosting classifier dengan n estimator 10. Baik, yang pertama ini untuk tingkat akurasi data testing, X-test, Y-test sebesar 92% dan akurasi data trend, X-trend, Y-trend sebesar 94%. Baik, kita kembali ke file PPT. Dan terakhir kesimpulan, berdasarkan perbandingan antara model KNN dengan model gradient boost pada dataset IPM atau indeks pembangunan manusia, model KNN dan model gradient boost, maaf ya ini salah ya, dan bukan dari model KNN dan model gradient boost menunjukkan akurasi yang sama baik. Dengan model KNN mendapatkan akurasi data testing sebesar 96%, akurasi data testing 97%. Sedangkan untuk gradient boost mendapatkan akurasi data testing sebesar 92% dan tren sebesar 94%. Untuk model KN dapat dikatakan sebagai model yang paling baik di antara kedua model ini atau model yang saya lakukan dalam prediksi akurasi data testing maupun tren. Jadi untuk memprediksi dataset IPM ini lebih baik itu menggunakan KNN daripada gradient boost karena tingkat akurasinya itu lebih besar. Bisa dilihat ini ada 96 untuk testing dan 97 untuk trend. Sedangkan untuk gradient ini ya sebenarnya sama-sama bagus 90 tapi lebih kecil putusannya, testingnya sebesar 92% dan trend sebesar 94%. Baik, begitu yang bisa saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.